sebenarnya. Mhm. Jadi kita akan ngobrol soal ini bareng sama ahli geologi gempa bumi BRIN, Dr. Mudrik Daryono. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Mudrik. Selamat sore Pak Mudrik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini di tengah-tengah pasti banyaknya dar-der-dor juga pertanyaan ya. Betul. Mengenai apa yang sebetulnya terjadi dan mengguncang Bekasi dan sekitarnya. Karena rasa-rasanya, nah ini nih mungkin nggak tahu deh kalau Bapak sama juga mendapat infonya begini atau enggak ya. Yang jelas kalau Bapak nggak sih, tapi kehebohannya apakah sama atau enggak. Kalau gue tuh langsung ngecek Twitter itu beneran gempa. Iya. Jujur sama, setiap kali gempa tuh pasti langsung ngecek Twitter, ngecek BMKG gitu ya. Dan gitu. kemarin itu yang kita dapatkan infonya sejauh ini adalah gempa bumi yang terjadi adalah gempa bumi dangkal ya Pak. Soal magnitudo 4,7 yang terjadi berpusatnya di 19 km tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km. Mungkin Pak Mudrik bisa jelasin lebih elaboratif lagi Pak Mudrik soal gempa ini sebenarnya apa penyebabnya dan sumber gempanya itu dari mana Pak Mudrik? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi secara prinsip di Jawa Barat ini kita tahu bahwa ada dinamika tektonik yang arahnya berbeda-beda, yang itu menyebabkan bagian tertentu dari permukaan bumi kita itu patah dan kemudian bergerak dan kemudian menghasilkan gempa bumi itu. Dan kita tahu semua bahwa ada patahan baribis atau Java Back Actras. Itu jelas memotong mulai dari Cirebon, Subang, Purwakarta, Kerawang, Bekasi sampai ke Jakarta. Jadi itu jelas ada sebuah sumber patahan besar yang mengancam di depan kita. Dan permasalahan kemarin itu ada gempa kecil di situ dan kemungkinan berasosiasi dengan salah satu dari segmen-segmen sesar aktif tersebut. Jadi hemat saya kita harus waspada, kita tahu bahwa itu ada gempa bumi yang mengancam, dan berdasarkan kajian yang kami teliti itu sebenarnya salah satu segmen itu dia mampu menghasilkan gempa bumi yang jauh lebih besar. Jadi itu yang kami khawatirkan. Jadi apakah ini merupakan gempa pembuka ataukah hanya gempa kecil saja yang biasa saja, itu secara pengetahuan kita tidak tahu, tetapi kita harus waspada. Jadi masih jadi pertanyaan Pak ya, segmen yang mana yang sebenarnya yang tergeser itu. Tapi yang pasti tadi kata Pak Mudrik bahwa ada salah satu segmen yang memang kalau sampai terjadi itu bisa lebih besar lagi getarannya gitu, goyangannya. Iya Pak, jadi itu fakta dari penelitian yang kami kaji. Jadi secara sejarah gempa bumi itu ada gempa-gempa besar yang pernah terjadi di sekitar wilayah ini. Jadi 1834, kemudian di Bogor itu sekitar 1847 yang menyebabkan Istana Bogor itu sampai roboh. Itu kalau dari kajian kawan-kawan itu salah satu peneliti dari Australia, Phil Kamis bersama dengan Kang Cipta, beliau meneliti dari sejarah gempa bumi dan itu masuk dalam kelas magnitudo 7 Bapak. Jadi itu faktanya dan kemampuan maksimumnya itu itu yang jangka waktunya bisa panjang sekali dan karakternya itu akan didahului oleh gempa kecil seperti itu atau dia langsung menghasilkan gempa yang besar, itu yang kita tidak tahu semuanya. Tapi ancaman itu jelas ada dan gempa-gempa kecil itu sesuatu yang kita harus waspadai, tetapi tidak berlebihan. Jadi kita harus waspada secara cerdas dan bijaksana. Jadi tidak perlu paranoid. Mungkin itu yang. Ya, walaupun mungkin tadi yang disampaikan sama Pak Mudrik sendiri gempa yang cukup serupa gitu ya terjadi cukup lama ya di tahun 1800-an gitu. Tapi apa yang akhirnya membuat gempa ini terjadi lagi sekarang Pak? Oke. Jadi itu gempa itu ada siklusnya Bapak Ibu, Mbak Aiza dan Mas Edo. Jadi gempa itu ada perulangan gempanya atau recurrent intervalnya atau bahasa awamnya itu ulang tahun gempa buminya. Itu tergantung dari kecepatan tektonik yang menghimpunnya.
Di Jawa itu ordonya itu sekitar 3 mm per tahun, kalau di Sumatera sekitar 14 mm per tahun, di Palu Koro itu paling besar itu sekitar 40 mm per tahun. Jadi itu sangat bergantung dari kecepatannya. Dan itu berkompensasi dengan periode ulangnya. Jadi periode ulangnya itu bisa cuma 80 tahun, bisa 200 tahun, bisa juga sampai 1000 tahun ataupun 10.000 tahun. Jadi itu yang berbeda-beda tergantung dari karakter setiap sesar yang ada di lokasi tersebut. Kalau sesar yang ini karakternya seperti apa, Pak Mudrik? Good point. Pertanyaan yang bagus. Tidak mudah untuk menjawabnya. Jadi peneliti kita sedang bekerja keras untuk memahami itu. Jadi kita saat ini baru bisa mendeteksi jalurnya itu ada di mana. Kemudian baru bisa mendeteksi dia masuk dalam klasifikasi sesar aktif. Jadi akan terjadi di masa mendatang. Untuk mengenai kecepatan gesernya, kemudian periode ulangnya itu sejauh ini di bagian sesar itu, sesar Baribis, Bek Atras, Jawa Bek Atras ini, itu kita belum menemukan suatu kesimpulan yang bagus. Jadi sampai sekarang kayak gitu. Jadi kita masih terus meneliti dan kita belum tahu dengan presisi tinggi cycle-nya itu setiap berapa ratus tahun sekali. Walaupun ini sebetulnya juga disebut sebagai gempa yang tidak, ya, yang memang tetap perlu diwaspadai gitu ya. Tapi sejauh mana masyarakat harus concern mengenai gempa ini, Pak? Oke, Pak. Jadi gempa secara umum di Jawa itu, secara teori itu dia harus mampu menahan gempa dengan magnitudo 6,5, itu background. Jadi seluruh wilayah di Jawa, setiap bangunan rumah tinggal itu dia harus mampu menahan gempa tersebut. Gempa kemarin itu gempa magnitudo 4, jadi secara teori harusnya itu nggak ada masalah dengan rumah-rumah kita. Dan hemat saya, kalau kawan-kawan Puskim PUPR, beliau kawan-kawan itu sudah menghasilkan banyak kajian tentang bangunan tahan gempa, yaitu standar-standar itu harus diaplikasikan ke masyarakat. Itu menurut saya yang harus dilakukan oleh kita semua yang berada tinggal di wilayah dengan ancaman gempa bumi ini. Fakta bahwa ada puluhan rumah masih yang rusak begitu Pak, yang terdampak daripada gempa ini, apakah bisa jadi indikator bahwa kita masih kurang gitu untuk bisa membangun infrastruktur rumah atau infrastruktur yang berdaya tahan gempa terhadap gempa gitu Pak? Atau gimana kira-kira analisis dari Pak Mudrik? Terus terang saya bukan ahlinya di bidang itu, Mas dan Mbak. Tapi secara garis besar itu kalau saya dengar dari kawan-kawan sipil jelaskan, jadi ya faktanya di masyarakat itu ada yang bangunan dia sangat peduli dengan bangunan yang kokoh, tapi ada juga yang dengan beralasan dana dan lain sebagainya itu dia mengabaikan sisi kekokohan itu, sehingga menyebabkan dengan goncangan sedikit aja dia akan ambruk. Itu fakta-fakta yang ada di lapangan. Mungkin teman-teman sipil yang bisa menjawab lebih rinci mengenai fakta ini. Siap, Pak Mudrik, satu lagi pertanyaan, ini nggak buat fear-mongering sih, cuma kita pengen ngebayangin aja worst case-nya dari gempa besar yang tadi Pak Mudrik sempat sampaikan bahwa kemungkinan ini adalah bisa jadi salah satu lampu kuning gitu dari munculnya nanti si gempa besar yang diproyeksi akan ada dari adanya gempa-gempa kecil ini gitu. Seberapa besar kekuatan gempa itu Pak Mudrik? Oke. Jadi kalau kajian, terus terang saya setelah kejadian beberapa hari kebelakang itu kan ada gempa kecil yang konsisten di Lembang, di Bandung, kemudian tiba-tiba ada di Bekasi ini. Jadi itu runtutan yang sangat berdekatan di daerah yang sangat berdekatan. Jadi secara kemampuan gempa bumi yang bisa dihasilkan di Pulau Jawa ini, itu kelasnya itu antara magnitudo 6,5 sampai 7, itu kajian yang kita belum pernah secara presisi memastikan besar magnitudenya itu dengan baik. Tapi range-nya itu antara 6,5 sampai magnitudo 7 untuk yang di darat. Artinya tuh bakal kayak gimana? Maksudnya sebesar apa dampaknya dari ukuran sebesar itu? Oh aduh, 6,5 ya sangat luar biasa besarnya. Itu kalau ibarat kita berdiri, kita nggak akan bisa berdiri, itu kita akan mesti jatuh gitu. Jadi ibaratnya kalau bom Nagasaki, Hiroshima itu magnitudo 5 gitu. Kalau ini 6,5 mungkin sekitar 100 kalinya, jadi sesuatu yang sangat besar sekali. Hopefully
doesn't happen. Ya kita berharap Wow. kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebagai mungkin langkah antisipatif gitu ya, atau mungkin juga biar tetap waspada tetap, tapi tentunya juga ada sesuatu yang dipersiapkan gitu Mas. Ya betul sekali Mbak dan Mas. Jadi mitigasi dari yang terdekat dulu itu sesuatu yang kita harus pahami semuanya. Jadi kayak kalau terjadi gempa segera lindungi kepala, masuk ke kolong meja, itu standar-standar yang harus dipahami. Kemudian kalau Mbak di lokasi siaran itu ketika terjadi gempa, maka kita paham sekali titik-titik mana yang aman. Nah itu segera kita lakukan evakuasi itu tanpa kita harus menunggu yang besarnya akan muncul. Jadi itu standar-standar yang harus dilakukan yang kita pahami bersama. Dan kemudian sedikit demi sedikit ketika kita tahu rumah kita tidak kuat dan lain sebagainya, ketika kita membangun lagi, kita harus membangun dengan bangunan tahan gempa. Itu adalah sesuatu yang wajib menurut saya untuk kita lakukan. Baik. Wow. Ini harus dan setiap kali terjadi musibah seperti ini ya, gempa seperti ini, sebanyak itu pula lah kita harusnya lebih aware sama negeri kita ini yang memang rawan sama kejadian-kejadian yang seperti ini. That's why literasi soal bagaimana menjadi warga negara yang waspada akan bahaya bencana alam tuh harus terus-terus ditingkatin gitu. Ya, betul. Ya mitigasi itu tadi ya, memang ya mungkin kita tahunya banyak di negara lain yang sudah mengantisipate itu semua dengan adanya simulasi gitu ya, ketika ada gempa atau mungkin juga ada bencana lain, misalnya kalau di pesisir misalnya tsunami gitu ya, diajarin gimana apa yang harus dilakukan, harus lari kemana, titik-titiknya sudah ditentukan juga. Mungkin juga bisa jadi satu pengingat juga buat kita gitu ya, untuk bisa mengaplikasikan itu lebih gitu di negara yang memang rawan ini. Karena gempa. Kita memang melewati titik-titik itu ya, ring of fire. Lebih lanjut lagi Pak Mudrik soal gempa yang kemarin terjadi begitu, sejauh apa gempa semalam itu bisa jadi indikator bahwa ada tekanan pemicu potensial terhadap sesar-sesar aktif yang lebih besar lagi di kawasan Jawa, mungkin khususnya bagian barat? Ini yang jawabannya yang saya nggak bisa jawab, Pak. Jadi saya saintis ya, jadi kita bicara dengan kejadian gempa bumi yang ada di muka bumi ini. Jadi ada gempa yang didahului oleh gempa kecil, kemudian dia akan muncul yang besar. Itu ada seperti itu. Beberapa kali itu terjadi di Tohoku, gempa yang di Jepang, terus kemudian di Palu Koro itu ada gempa kecil juga yang mendahului. Itu sesuatu yang alam semacam itu. Tapi ada juga yang dia gempa kecil, kemudian dia sudah diem aja gitu. Jadi gempa kecil terjadi sudah gitu aja, tidak diikuti oleh gempa besar. Itu pun banyak sekali terjadi. Jadi sampai saat ini ketika saya baca publikasi dan dari peneliti macam-macam itu belum ada jawaban yang jelas ketika gempanya karakter seperti ini akan menghasilkan gempa yang semacam itu. Itu tidak ada. Jadi hemat saya, kita tidak tahu, maka waspada itu sesuatu yang harus kita ikuti. Mungkin aja itu aja kali ya. Artinya mau sebesar atau sekecil apapun gempanya, seberapapun angkanya, kita harus tetap waspada ya Pak Mudrik ya, karena kita nggak pernah tahu kapan itu akan kejadian, si angka-angka yang kita kalkulasi bakalan bisa terjadi itu ya. Betul, dan kita nggak perlu lari paranoid yang berlebihan sampai saya di Bandung, kemudian saya kabur ke Jakarta ternyata ada juga, ke Semarang ada juga, ke Surabaya juga ada juga, ke Jogja juga ada juga. Jadi semua tempat di Jawa ini hampir semuanya itu ada sumber sesar aktif, dan kita mau nggak mau hidup di sini yang luar biasa hijau, kemudian sangat subur tanahnya dan sebagainya. Jadi kita bagaimana mengengineer, merekayasa supaya kita tetap hidup dengan nyaman di wilayah yang makmur ini, tetapi dengan ancaman gempa, dan kita bisa meminimalkan kerusakan dari kejadian gempa bumi. Itu mungkin yang paling utama. Dan tentunya juga Pak Mudrik bersama dengan tim lainnya juga di BRIN juga terus melakukan penelitian gitu ya. Apa yang kira-kira mungkin juga harapan dari kita sebagai masyarakat adalah ada peringatan dini gitu ya, atau mungkin juga apa yang akhirnya membuat kita jadi bisa lebih aware atau sesuatu yang bisa diantisipate gitu kali ya Pak Mudrik ya.
Tapi mungkin mudah-mudahan ini Pak Mudrik bisa jawab gitu. Karena memang kita nggak pernah tahu risikonya gempa atau goyangan sebesar apa yang sedang menuju ke kita saat ini gitu. Sudah seberapa jauh upaya mitigasi risiko yang sudah kita lakukan Pak Mudrik untuk bisa mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa di depan yang belum kita tahu kapan akan terjadi ini? Kalau usaha kita menurut saya sudah lumayan pemerintah itu sudah lumayan maju sekali lah kalau saya bilang. Jadi tapi kita tidak bisa merubah dengan seperti merubah telapak tangan sesuatu yang sangat cepat, itu tidak seperti itu. Jadi itu perlu proses. Tapi untuk perlu proses dan perlu waktu ya Pak Mudrik ya. Waktunya begini tapi ya. Penelitian kan memang gak murah. Jadi kawan-kawan dari Kementerian PUPR sudah sangat intensif, kawan-kawan Badan Geologi, BMKG, BPBD, BNPB, semuanya sudah luar biasa kita bekerja untuk memberikan edukasi, memberikan peringatan tanpa kita memberikan ketakutan yang berlebihan dari sesuatu yang sifatnya waspada, tetapi kita memberikan antisipasi yang baik untuk kesiapan dini. Itu sesuatu yang menurut saya sudah luar biasa banyaknya, tetapi ya karena kita di Indonesia masalahnya itu sangat luar biasa banyaknya, patahan aktif ada di mana-mana dan lebih banyak yang belum terstudi dengan baik. Jadi kerja kita itu seperti berburu waktu dengan ancaman ini. Jadi bisa jadi di tempat lain yang kita tidak teliti ternyata dia muncul terlebih dahulu. Itu sesuatu yang mungkin sekali terjadi. Baik, iya. Ya kita berikan semangat yang luar biasa berarti untuk para peneliti-peneliti juga yang memang juga tentunya ya kerjanya jadinya lebih keras lagi karena memang ya kondisi negara kita ya secara geografis juga ya, secara geologis juga memang ya memang daerahnya banyak gempanya. Betul. Gitu. Dan jadinya saya pengen nanya ke Pak Mudrik, apa tantangan terbesar saat ini untuk bisa memfasilitasi itu semua Pak Mudrik, untuk bisa menjalankan itu semua? Ini pertanyaan kelas berat ini manajemen ini. Saya tidak begitu tahu, tapi yang jelas secara peneliti kami perlu dukungan dari manajerial yang lebih serius untuk fasilitas, pendanaan dan lain sebagainya. Itu tentu itu sesuatu pertanyaan yang itu, dan support dari fasilitas laboratorium itu kita sangat perlu sekali. Baik, siap Pak Mudrik. Mudah-mudahan ini bisa jadi momentum juga buat kita untuk semakin meningkatkan awareness kita bahwa ini adalah sesuatu yang penting juga untuk bisa terus-terus kita tingkatin biar mitigasi risikonya juga jadi lebih baik lagi nantinya. Betul, apalagi di Indonesia nggak cuma banyak gempa, ada gempi juga ya. Ah iya benar, untung gempi cuma satu ya yang kita tahu ya. Pak Mudrik, terima kasih banyak sudah berbincang juga bersama dengan kita di Detik Sore. Semangat terus Pak, mudah-mudahan juga ya kita harapkan sih ya memang tidak ada gempa susulan juga, tapi yang jelas semangat ya Pak ya. Terima kasih Pak Mudrik, selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore, sehat selalu.